Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Nur Rahman. Saya dari kelompok lansia. Sebelum melihat sesi konseling kelompok pada lansia berlangsung, akan saya jelaskan sedikit mengenai konseling pada lansia. Yang pertama ada pengertian lansia, terus yang kedua ada pengertian konseling pada lansia, terus siapa yang termasuk pada lansia, dan yang terakhir ada karakteristik pada lansia. Oke, tanpa berlama-lama, yang pertama yaitu mengenai pengertian lansia. Lansia adalah periode akhir dari perkembangan individu. Pada periode ini banyak mengalami perubahan dalam diri individu, terutama perubahan fisik yang mengakibatkan berdampak pada kondisi psikologis lansia. Terus yang kedua ada konseling lansia. Konseling lansia yaitu konseling yang dilakukan pada lansia untuk membantu kemandirian hidup dan penerimaan diri terhadap kondisi fisik maupun psikologis yang menurun. Selanjutnya yaitu yang termasuk usia lansia, yaitu menurut Harlock dan Sandrock, yang termasuk usia lansia yaitu individu yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Selanjutnya karakteristik lansia ada 4. Yang pertama, usia lanjut adalah periode kemunduran. Yang kedua, orang lanjut usia status kelompok minoritas. Ketiga, menua itu membutuhkan perubahan peran. Yang terakhir, penyelesaian yang buruk sehingga perlu dilakukan konseling kelompok untuk membantu permasalahan yang dihadapinya. Sekian penjelasan dari saya. Berikut contoh konseling kelompok pada lansia. Terima kasih. Nah, perkenalkan, saya di sini sebagai konselor. Nama saya bisa dipanggil Mas saja deh, Mas Angger ya. Nah, di sini bagaimana kabarnya untuk kakek-kakek semua yang ada di Panti Jompo ini? Baik, sehat Mas. Sehat. Ya, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Baik, Mas. Di sini kan mau apa benar kakek-kakek semua di sini di Panti Jompo ini kayak dalam kayak apa kesepian dan sebagainya, apakah benar? Benar sekali Mas. Kami di sini sebenarnya kita ya kumpul tapi kayak merasa kesepian. Gimana ya Mas? Tolong dibantu. Oh iya, kesepiannya Ya, mohon bantuannya. Maksud hal apa ya untuk kakek Imam? Saya kenalan dulu ya. Oh iya, kenalan dulu. Oh iya, Kakek Imam. kenalan Saya dulu satu-satu. Kakek-kakeknya 70-an, 73 kalau nggak salah. Lupa Mas, saya udah tua. Saya itu dari Lamongan. Saya cerita dulu, saya nggak apa-apa ya Mas ya? Ya nggak apa-apa. Mari, monggo silakan. Saya itu dagang soto di Surabaya, terus Ya. lama-kelamaan usaha saya sukses. Saya kan udah tua ya, jadi usaha saya tak kasih ke anak saya. Jadi sekarang yang rintis itu anak saya. Saya disuruh pensiun, saya ditaruh ke Panti Jompo ini. Nah, maunya saya nggak mau, pengen sama anak saya lah. Kesepian di sini. Bener, kita semua itu di sini bareng-bareng. Cuman ya kayak nggak enak kalau nggak sama anak. Jadi saya dikasih tahu sama pengurus Panti Jompo ini, disuruh diikutin konseling kelompok ini ya, konseling kelompok katanya. Ya. Katanya Masnya bisa mencari masalah gimana para lansia ini ada kegiatan biar kemudian hari kita nggak kesepian. Itu Mas. Iya. Baik, saya tampung dulu untuk kakek Imam. Nah, boleh selanjutnya untuk kakek yang satunya ini dengan kakek siapa ya? Ya, kakek. Saya Mas. Ya. Oh, nggih. Oh, nggih. Perkenalan nggih. Nggih. Ya,
Nama saya Agus Budiono. Saya berumur 78 tahun. Oh iya. Nah, saya ini asli dari Blitar, Mas, di desa Wulingi, dekat stasiun. Oh iya. Nah, kebetulan saya ini pensiunan dari Pertamina. Nah, saya sedikit mau menceritakan bagaimana sih keluh kesah saya sebagai orang yang sudah tua yang hanya ingin menunggu atau menanti cucu-cucu untuk berkumpul di rumah saya di Blitar. Ya. Nah, dari dulu itu ya Mas, saya itu kerja di Pertamina itu jarang sekali libur. Selalu saya ini lembur terus. Jadi kalau mau ambil libur itu ya kalau ada yang penting aja. Ya gimana ya, soalnya saya ini ya nggak berani untuk libur-libur terus. Kebutuhan juga semakin banyak, apalagi anak-anak saya yang masih sekolah. Tapi sekarang sudah menikah semua, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, kakek ini pensiunnya dulu kerjanya di usia berapa kak ya? Saya dulu mulai kerja di Pertamina itu umur 18 tahun. Lalu saya pensiun umur 59. Nah, dari itu saya sangat sedih, Mas. Sangat kecewa juga dengan anak-anak saya. Karena apa? Dulu itu anak-anak sangat sayang sama saya. Ya, saya nggak tahu sayangnya karena saya yang sudah tua atau mungkin karena uang saya, seperti itu. Nah, sekarang anak-anak saya sudah memiliki kehidupan yang lain-lain, lalu jarang sekali untuk pulang ke Blitar. Satu, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, dan juga ada yang di Malang. Nah, saya ini kesepian sekali Mas di Blitar. Apalagi kalau hari Raya Idul Fitri, anak-anak saya itu jarang sekali untuk pulang. Ya saya nggak tahu ya, namanya juga orang tua, ya saya nggak tahu salah saya apa mungkin saya sudah tidak berpenghasilan dan hanya menanti uang pensiunan. Tapi ya anak-anak saya ini nggak ada yang ngerti, seperti itu Mas. Oh iya. Ya, nanti saya tampung dulu ya untuk Bapak kakek siapa tadi? Ini panggilnya siapa? Budiono, Budiono. Ya, panggil baik. aja Pak Kakek Agus, nggak apa-apa. Iya, dipanggil kakek Agus ya. Baik, Nah, saya itu tampung dulu. teman saya itu Mas, kakek Agus. Biasanya sholat tahajud sama saya. Kita udah tua, tinggal nunggu aja Mas. Oh iya. Biasanya sholat berdua. Iya betul, betul Mas. Tapi kalau sholat itu rakaatnya nggak lupakan Pak kakek ya? Oh, alhamdulillah Ya. enggak. Alhamdulillah. Ya, Nggih. kalau gitu, Masnya boleh ini dilanjut, lu. boleh dilanjut untuk kakek yang satunya nih, perkenalan dulu. Ya, nama saya Kakek Alan, biasa dipanggil Mbah Alan. Oh iya. Saya manggilnya Mbak Alan gini ya. Umur Mbah Alan. Umur 76 tahun. Iya. Kalau boleh cerita, saya ini sudah
sudah lama di panti jompo ini Ya. bersama istri saya. Lalu istri saya udah meninggal duluan. Meninggal duluan, terus saya ini di sini merasa terpukul, merasa kesepian karena ditinggal sama istri saya. Ya. Lalu putra-putra saya juga setiap tahun saya tunggu, tidak pernah bertemu, tidak pernah ada kabar. Jadi saya di sini nih merasa kesepian, apalagi ditinggal mendiang istri saya. Jadi sekarang rasanya juga masih belum bisa melepas istri saya. Oh iya. Kalau boleh tahu Putra-putra anaknya juga berapa? nggak ada kabar. Anak ada 2, Oh, 2. laki-laki Tinggal di sama mana? perempuan. Lah, yang pertama sudah menikah, itu juga sudah punya rumah sendiri. Yang cewek juga gitu, juga sudah punya sendiri. Jadi saya ditinggalkan di panti jompo ini. Jadi mungkin bisa membantu untuk mengobati kesepian saya, kakek ini berada di sini itu bagaimana? Mohon bantuannya. Oh iya. Ya udah, kalau gitu saya tampung semua ya ini tadi. Jadi ini kan untuk semua kakak-kakak kan kayak merasa kesepian. Nah, ini di panti jompo sendiri ini adakah untuk kegiatan untuk hari ini untuk melakukan kegiatan apa, hari besok melakukan kegiatan apa dan seterusnya itu ada nggak kira-kira di panti jompo tersebut? Ya, kalau kami pagi senam Mas, terus sarapan. Nanti siangnya kita kumpul-kumpul di tengah aula, terus nanti maghrib, zuhur sampai asar kita nggak ada apa-apa. Kalau siang itu saya sendiri nggak kesepian Mas, tapi kalau mau tidur itu kayak saya itu batin kenapa anak-anak saya tega saya ditaruh di sini. Meskipun ini banyak teman-teman saya, kalau siang aja Mas, saya nggak kesepian, tapi mau tidur itu saya kadang ingat anak-anak saya kadang ingat cucu-cucu saya. Oh iya, kalau berarti pada malam hari semua ya, pas waktu kesepiannya untuk kakek-kakek semua yang ada di panti jompo ini. Ya, kalau rata-rata ya pasti malam, soalnya malam juga tidak ada kegiatan untuk malam. Kan biasanya kegiatannya dari pagi sampai menjelang maghrib itu. Kalau malam sudah tidak ada kegiatan. Ya, kalau saya, Mas, Iya, selalu kesepian. Ya, meskipun ya. panti jompo ini banyak teman-teman yang sudah sepuh, yang ada yang batuk-batuk juga. Saya selalu kesepian. Ya, alhamdulillahnya di panti jompo ini banyak kegiatan. Ya, seperti senam pagi, lalu saling bercerita di aula, sholat berjamaah dengan mbah-mbah yang lain, itu Mas. Tapi ya kalau sudah selesai sholat isya kan sudah tidak ada kegiatan. Nah, di situ saya selalu merenung di kamar, ya karena tidak ada teman bicara seperti itu. Iya ya. Jadi kalau ini saya tarik kesimpulannya, jadi kan setiap kakek-kakek atau mbah-mbah di panti jompo ini kan semua kan pada saat kesepian, merenung itu kan pada saat malam hari ya, pada saat mau tidur gitu. Nah, kalau boleh pada saat mau tidur atau pas malam hari merasa sendiri di kamar, ya udah. Jadi
semua kakek tadi kan udah cerita. Jadi intinya kan pada setiap malam. Nah, nanti mungkin saya bisa bicarakan dengan pengurus panitia di panti jompo. Mungkin nanti selesai sholat isya. Nah, itu nanti bisa ada ngaji bersama. Habis itu kalau mungkin selesai ngaji, mungkin saat kakek-kakeknya untuk kembali ke kamar, untuk mau tidur, nah itu nanti bisa dibantu untuk kakek-kakeknya, nanti bisa saya bantu untuk ke pengurus panti jomponya untuk bisa mungkin selesai sholat isya itu nanti bisa dilanjutkan dengan kayak ngaji bersama. Habis itu pas selesai mungkin bisa dibantu pas mau tidur untuk kakek-kakeknya, nanti bisa dibantu sama pengurus panti, nanti bisa dibantu juga untuk kayak diputarkan untuk pengajian yang berbau positif, nanti dibantu sama untuk pengurus panti jomponya kayak gitu kakek-kakek ya. Kalau nanti saya bantu saranin ke pengurus panti jomponya seperti itu nanti. Jadi nanti biar kakek-kakek di panti jompo ini biar juga nggak kesepian saat malam, dan juga kasihan saya juga lihatnya kayak gitu. Baik, terima kasih Mas. Oh iya, Ya, sama-sama. alhamdulillah kalau itu bisa mengatasi nantinya, kakek juga ikut senang atas bantuan yang Mas berikan. Oh iya, sama-sama, saya juga senang kalau kakek-kakek di panti jompo ini merasa senang, saya juga merasa bahagia. Seperti itu. Ya udah, Ya, mungkin kalau ya kan? seperti itu mungkin lebih baik, karena sesudah sholat isya itu ada kegiatan lagi. Ya, Ya, meskipun saya sudah tua, sudah sepuh, tidak terlalu kelihatan kalau membaca Al-Quran, kan kecil-kecil gitu huruf-hurufnya. nah, Ya, alhamdulillah nanti bisa dibantu sama pengurus panti jomponya. iya, Ya, ya nanti. kakek juga ikut senang kalau masnya ini yang masih muda tapi pemikirannya luas dan selalu bisa dicerna dengan baik bagi saya dan teman-teman saya yang sudah sepuh ini. Ya, Seperti itu, Mas. ya udah kalau gitu ya. Mungkin dari ada yang mau ditanyakan lagi untuk kakek-kakeknya ini, Pak? Udah cukup? Ya, terima kasih atas bantuannya Mas. Ya, sama-sama kakek. Saya juga ikut senang kok. Alhamdulillah ya. Kalau gitu, mungkin kalau ada kendala lagi nanti bisa kita bicarakan lagi ya. Saya nanti mungkin bulan depan kalau ada perkembangan nanti saya akan main lagi ke panti jomponya kakek-kakek ini ya. Ya, terima kasih Nak Angger atas bantuannya. Ya udah kalau gitu kakek akhiri dulu ya. Sampai bertemu di 1 bulan ke depan. Nah, maaf kalau kakek ada salah kata atau berbahasa ya. Anak muda kan banyak salahnya. Kalau orang tua kan banyak duitnya. Banyak duitnya. Maaf. Ya udah saya akhiri dulu ya. Nggak Assalamualaikum apa-apa, warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Iya.